Video profil daerah Kota Payakumbuh merupakan salah satu media informasi tentang gambaran Kota Payakumbuh yang memuat aspek-aspek kondisi geografis wilayah, demografi, pemerintahan, perekonomian, serta sektor-sektor pendukung pembangunan daerah lainnya. Yang pada prinsipnya, ini semua merupakan program pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Bapak Riza Falepi dan Erwin Yunas sejak tahun 2017 sampai tahun 2022. Secara umum, dari 14 sasaran strategis daerah dengan 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan, seluruhnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Itu semua tentunya tidak terlepas dari kerjasama dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tersebut tidak menjadi klaim daerah semata, namun sudah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat dengan berbagai macam penghargaan. Namun yang terpenting adalah sejauh mana keberhasilan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Payakumbuh. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas terbitnya publikasi ini dan diharapkan agar di masa mendatang senantiasa mengusahakan peningkatan mutu dan informasi yang disajikan. Payakumbuh, The City of Randang. Payakumbuh terdiri dari dua kata, yaitu payau dan kumbuh. Berdasarkan retail-retail lama dalam hal ini, payau atau payu berarti rawa-rawa, dan kumbuh adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di Kenegarian Koto nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970 dan merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah lebih kurang 80 km persegi atau setara dengan 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sebagai bagian dari Luanan Bungsu, Kota Payakumbuh juga dilalui 3 sungai besar, yaitu Batang Lampasi, Batang Sinamar, dan Batang Agam. Dan secara administrasi dikelilingi oleh Kabupaten 50 kota. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Payakumbuh menurut sensus penduduk lebih kurang 139.000 jiwa, di mana dalam klasifikasi gender, 70.000 jiwa adalah penduduk laki-laki dan sisanya 66.000 jiwa adalah perempuan. Kemudian, jumlah penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan usia kerja 15 tahun adalah sebesar 101.000 jiwa dengan tingkat partisipan adalah 68,68%. Apapun kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,74%. Pada tahun 2020 tersebar di 5 kecamatan berbeda-beda. Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat 2 dengan wilayah pemerintahan sendiri. Selanjutnya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka status pemerintahan Kota Madya Daerah tingkat 2 Payakumbuh berubah menjadi Pemerintah Kota Payakumbuh. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terdiri 26 perangkat daerah, 5 kecamatan, serta 19 unit pelaksana teknis daerah. Selanjutnya, untuk mempermudah akseleritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini dibentuk 5 kecamatan, 47 kelurahan, dan 156 RW serta 481 RT. Adapun pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud dalam hal ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 2.891 orang aparatur sipil negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mengelola pemerintahan secara baik.
profesional, serta bebas KKN di kota Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pokok pembangunan di Kota Payakumbuh. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan teknis dalam penyusunan RKPD. Aspek kesejahteraan masyarakat ini meliputi indikator-indikator makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, koefisien Gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia atau IPM, angka harapan lama sekolah, dan usia harapan hidup. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi sekarang ini, ditambah lagi dengan masih mewabahnya COVID-19, pemerintah Kota Payakumbuh harus berusaha untuk melaksanakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi tersebut. PDRB per kapita Kota Payakumbuh mengalami penurunan atas harga konstan dari 33,11 juta pada tahun 2019 menjadi 31,62 juta pada tahun 2020. Selama rentang waktu 5 tahun secara umum terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia dari angka 77,56 pada tahun 2016 menjadi 78,9 pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,05 dari tahun 2019. Walaupun terjadi penurunan tersebut, IPM Kota Payakumbuh masih terkategori IPM tinggi dan masih di atas IPM Provinsi Sumatera Barat, yaitu 72,38. Sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan telah menjadi masalah sosial di berbagai daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha untuk terus melakukan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik. Secara persentase tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin terjadi kenaikan dari 7.680 jiwa menjadi 7.740 jiwa. Kondisi ini disebabkan adanya pemutakhiran jumlah penduduk pada tahun 2020 dengan adanya sensus penduduk. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan secara nasional yang melonjak cepat hampir mendekati 1%. Namun tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh masih kelihatan adanya tren penurunan sedikit walaupun terjadi pandemi COVID-19. Ini disebabkan adanya respon yang cepat dari pemerintah terhadap dampak COVID-19. Sedangkan rasio ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh sendiri terjadi kenaikan angkatan kerja yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan banyaknya siswa tamatan SMA atau SMK tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun juga tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang mumpuni untuk berkompetensi dengan yang lainnya. Selain itu, penambahan angkatan kerja juga disebabkan beralihnya penduduk yang biasa mengurus rumah tangga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah dalam pembangunan daerah, sektor-sektor menjadi fokus utama yang menjadi penyangga utama Kota Payakumbuh, antara lain sektor pendidikan. Sektor pendidikan menjadi soko guru atau penyangga pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Secara umum dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan kualitas dan tingkat pendidikannya. Berkaitan dengan hal itu, pendidikan selalu dijadikan prioritas utama pembangunan daerah dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang standarisasi dan tenaga pendidik yang kompetensi serta mengedepankan program-program pendidik yang berkarakter dan kreatif. Sektor kesehatan. Pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat merupakan upaya dalam pemberian kemudahan akses layanan.
penyediaan sarana dan prasarana tenaga medis dan lain sebagainya, Kota Payakumbuh telah memiliki 1 rumah sakit tipe C, 8 puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan yang juga dibantu dengan adanya puskesmas pembantu sebanyak 23 unit. Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang terkait dengan pembangunan jalan yang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini berkaitan langsung dengan kelancaran akses masyarakat, baik akses transportasi maupun barang. Melalui program peningkatan jalan dan jembatan serta program pemeliharaan jalan dan jembatan, maka kondisi jalan kategori baik dan rusak sedang di Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2020 mencapai 193,30 km, sedangkan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 75,90%. Adapun keberadaan trotoar di sepanjang jalan terutama yang selalu dipergunakan pejalan kaki menjadi salah satu indikator kemudahan akses pejalan kaki di sepanjang jalan. Untuk itulah, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh menjadi indikator prioritas pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Selanjutnya, infrastruktur untuk bidang pertanian, panjang jaringan irigasi di Kota Payakumbuh pada tahun 2020 tercatat 161.862 meter. Sedangkan terhadap pengelolaan aliran sungai seperti yang telah dipaparkan pada aspek geografis, sungai ini berpotensi sebagai sumber air baku baik untuk keperluan air bersih maupun air irigasi. Untuk menjaga manfaat dan menghindari adanya abrasi, longsoran, dan pendangkalan sungai, pemerintah Kota Payakumbuh melakukan normalisasi sungai. Berikut ditampilkan data normalisasi sungai yang telah dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh semenjak tahun 2016 hingga 2020. Kemudian, terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam hal ini air bersih dan air minum, pemerintah Kota Payakumbuh berusaha memenuhi kebutuhan layanan air bersih dan air minum yang dilaksanakan melalui PDAM Tirta Sago, serta melaksanakan program dan kegiatan pemerintah kota melalui instansi terkait terhadap pengelolaan air bersih dan air minum melalui pembangunan embung, pembangunan water treatment plant Batang Agam sehingga realisasi layanan air minum di Kota Payakumbuh pada tahun 2020 meningkat. Selanjutnya, dalam mewujudkan Kota Payakumbuh yang hijau dan bersih, pemerintah Kota Payakumbuh juga membangun ruang terbuka hijau. Pada tahun 2020 telah tersedia 0,093 hektar ruang terbuka hijau dari setiap 1 hektar wilayah Kota Payakumbuh. Sedangkan dalam program pembangunan rumah layak huni yang merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Payakumbuh, di samping dalam rangka penyediaan rumah bagi warga miskin juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dalam bentuk penataan dan pembangunan perumahan pemukiman yang dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di mana setelah dilakukan intervensi peningkatan rumah tidak layak huni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berturut-turut dengan intervensi setiap tahun yang menjadikan jumlah rumah layak huni di Kota Payakumbuh untuk kondisi akhir tahun 2020 adalah 27.087 unit. Perdagangan. Sektor perdagangan sangat besar perannya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal, serta mengembangkan usaha kecil, mikro, dan koperasi. Serta perdagangan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan yang diiringi dengan adanya peningkatan infrastruktur, kejelian pemasaran dari masyarakat dalam membaca peluang, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang ada serta pembinaan pemerintah dalam memotivasi usaha masyarakat. Perindustrian. Sedangkan di sektor industri, jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Industri rumah tangga yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjay, karak kaliang, dan jenis kerupuk lainnya. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan promosi di pondok promosi serta melalui program One Village Product yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang, kampung tenun, sentra makanan ringan, dan kampung kerajinan bambu.
Kedepan diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang, sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya. Pangan. Selanjutnya di sektor ketahanan pangan, pembangunan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh secara makro menunjukkan surplus terutama untuk kelompok padi-padian, sayuran, buah-buahan, dan ikan. Peternakan dan perikanan. Untuk sektor peternakan, kemajuan di bidang peternakan dapat dilihat dengan peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi daging, serta menurunnya berbagai penyakit ternak. Perhubungan. Di sektor perhubungan saat ini, jumlah arus penumpang angkutan umum dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk atau keluar daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun. Di Kota Payakumbuh pada tahun 2020 terdapat 3 buah terminal yang terdiri dari 1 terminal bis antar kota antar provinsi, terminal Kotona Ampe, dan 2 terminal angkutan kota atau pedesaan, yaitu terminal Labuah Baru dan Pos Kota. Komunikasi dan informatika. Pada sektor komunikasi dan perkembangan komunikasi dan informatika menjadi salah satu kesempatan untuk meningkatkan keterbukaan terutama dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Dinas Komunikasi dan Informatika yang mewadahi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika telah berupaya mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan dan urusan kepemerintahan. Pada tahun 2015 telah disusun Master Plan E-Government untuk periode tahun 2015 sampai 2020. Sehingga acuan pengembangan teknologi informatika di Kota Payakumbuh dapat terarah sesuai dokumen tersebut. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain, terdapat hotspot yang disediakan pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2019 dan 2020 berkurang menjadi 11 dan 12 titik yang diutamakan pada lokasi-lokasi prioritas saja. Di samping itu, pemerintah Kota Payakumbuh juga terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kepemerintahan dan layanan masyarakat melalui integrasi sistem informasi teknologi pada subdomain web resmi Kota Payakumbuh. Kepemudaan dan olahraga. Jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kota Payakumbuh cukup signifikan, namun kualitasnya belum representatif untuk event-event skala nasional. Walaupun pada tahun 2019 telah mulai dibangun stadion olahraga dengan rencananya berstandar nasional di area Sungai Batang Agam, Kelurahan Tanjung Pawuh, namun belum dapat diselesaikan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olahraga, juga telah dibangun sarana olahraga di Padang Kadudua, Kelurahan Tigokoto di Aceh yang diberi nama Payakumbuh Bugar. Diharapkan dengan adanya sarana ini dapat merangsang tumbuhnya bibit-bibit atlet di level regional, nasional, dan internasional. Pariwisata. Dari sektor pariwisata Kota Payakumbuh tidak mempunyai potensi pariwisata alam yang memadai, hanya terbatas di Ngalau Indah dan Panorama Ampangan. Namun, potensi pengembangan pariwisata ke depannya cukup besar, terutama wisata budaya dan wisata kuliner. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian asli rakyatnya, sedangkan untuk wisata kuliner di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Jenderal Sudirman, Payakumbuh. Sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 lalu. Wabah COVID-19 telah memukul sektor pariwisata tidak saja di Payakumbuh, namun pariwisata regional, nasional, dan seluruh dunia mengalaminya. Payakumbuh itu sebenarnya kota yang nyaman untuk ditempati. Posisinya ketinggiannya itu udaranya sejuk, tapi sejuknya tidak dingin. Kalau kita jalan malam-malam, kota itu hidup. Artinya orang nyaman dengan keadaan. Dan juga kota Payakumbuh itu adalah kota yang hijau,
kota yang asli. Selama 10 tahun ini saya coba untuk membangun kota. Apa yang terasa kurang gitu ya, adalah membangun suatu daya saing dan keunggulan sehingga pertumbuhan ekonomi di Payakumbuh itu bisa melebihi rata-rata pertumbuhan nasional. Nah, kalau bisa seperti itu tuh kota akan bagus nanti. Dan kunci pertumbuhan itu salah satunya pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Nah, yang perlu kita genjot lebih jauh itu kita membutuhkan posisi yang lain dalam pembangunan, yaitu posisi swasta. Bisa industri, bisa juga jasa, bisa juga mungkin investasi-investasi lain yang sifatnya social entrepreneur gitu ya. Nah, inilah harapan kita ke depan. Sustainability growth ini dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, itulah yang akan membangun kota ke depan. Orang Payakumbuh itu sangat ramah. Malah saya katakan terlalu ramah. Saking ramahnya kadang-kadang segan mengungkapkan ketidaksukaannya gitu. Kalau orang seramah itu harusnya jangan disakiti dan jangan diajak pertemanannya kan sudah bagus itu. Dan itulah orang Payakumbuh. Ada istilahnya lebih lunak gigi daripada lidah. Artinya di situ orang Payakumbuh itu memang begitulah padanya, ramah, berbicara dan tidak suka berantem. Lebih banyak menghindar kalau konflik. Tapi bukan berarti tidak bisa berkonflik gitu ya. Saya lihat selain keramahan itu juga terlihat orang Payakumbuh itu keinginan untuk maju itu ada tinggi. Saya lihat hanya perlu memang mungkin ke depan itu sentuhan-sentuhan perkembangan teknologi dan perkembangan kebudayaan ke depan ini tentu kita lihat ini sebagai nilai positif saja yang bisa membuat orang Payakumbuh lebih maju. Itu harapan kita.